dulu sejarah mengapa saya ini anti globalis dan saya memilih menjadi orang yang nasionalis patriotisme gitu ya. Ceritanya adalah ini harus ya. Jadi globalis ini punya 20 step dan ini sebenarnya bulan Maret 2020 kemarin saya katakan bahwa globalis punya 20 step. Saat ini saya lupa step ke-9 kali ya, tapi saya akan ulangi satu persatu. Jadi kenapa globalis ingin menguasai dunia? Oke, sekali lagi, ini pelajaran hari ini yang cuma 20 menit, tetapi saya minta izin untuk mundur sebentar ke pelajaran sejarah, di mana dulu waktu saya di akademi selalu diingatkan guru-guru saya bahwa sejarah itu berulang karena ada baiknya Anda mempelajari sejarah dengan baik. Oke, saya mau menceritakan sedikit informasi buat sahabat semua. Pasti sahabat semua di depannya ada Google, mudah-mudahan Google. Tanya ke Google, apa itu Friday the 13th? Jadi Friday the 13th itu ada peristiwa besar Oktober tanggal 13 hari Jumat di tahun 1307. Kalau Anda boleh cek apa sih yang terjadi di Friday the 13th bulan Oktober 1307 gitu ya. Dan itu disebut bahkan Friday the 13th tuh atau Jumat ke-13 tanggal 13 itu dianggap menakutkan, menyeramkan dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya? Anda boleh lihat sekarang di Google apa yang terjadi. Jadi sejarah ringkasnya adalah disitulah terbantainya Knight Templar atau kesatria Templar, pasukan perang salib dibantai habis oleh pemimpin atau raja Perancis. Oke. Sebentar, saya sabar dulu. Mundur dulu ya, teman-teman ya, mundur dulu. Sabar, mundur dulu. Kita mundur dalam sejarah Islam, kita kenal ada perang Sabil. Kemudian dari sisi Nasrani ada perang salib, itu tempatnya sama, perangnya sama dan orang-orangnya sama juga. Jadi di sisi Islam ada El-Cid, ada Al-Ayyubi ya, Salahuddin Al-Ayyubi, dan dari sisi Nasrani ada pasukan dari Knight Templar. Ini ada 200 kesatria Templar, ini kebanyakan adalah orang Perancis. Nah, kita mundur lagi sekali lagi. Bahwa dulu Yerusalem adalah wilayah yang dikuasai oleh Kristen gitu ya, bukan Yahudi bahkan. Mereka berparu-paru dengan Yahudi, dengan Islam sebagai pilgrim atau peziarah, juga peziarah Kristen. Nah, pada saat mereka berziarah itu sering dalam perjalanan Eropa ke Yerusalem sering terjadi perampokan dan lain sebagainya. Sehingga Knight Templar ini di awal-awalnya adalah melindungi para pilgrim tersebut untuk sampai dengan selamat ke Yerusalem dan kembali lagi ke negara masing-masing. Nah, singkat cerita, harta-harta mereka ini ternyata oleh Knight Templar daripada dibawa dan beresiko, akhirnya disinilah tercipta yang namanya giro billiet atau cek pertama kali ada di dunia. Jadi kalau mereka bawa uang, misalnya kita kasih contoh pakai mata uang sekarang 1 juta rupiah gitu ya, cukup di kertas itu 1 juta, nanti ketemu Knight Templar penguasa di Yerusalem, 1 juta itu dicairkan gitu ya. Ini adalah transaksi keuangan awal-awal dulu gitu ya, dan pemegangnya, pengontrolnya adalah Knight Templar. Nah, ada 200 kesatria dan kebanyakan adalah orang Perancis. Jadi mereka adalah jago-jago perang di zamannya perang salib dan perang Sabil. Itu hampir nggak ada yang mati dari Templar. Memang jago sekali mereka bertempur atau berperang. Nah, singkat cerita, kaum Muslim menang dan menguasai Yerusalem. Gitu ya, kita lompat dulu sebentar. Nah, kejayaan Templar ini dengan kekayaan yang demikian banyak karena dia mengontrol uang, dia juga dapat perpuluhan dari para pelindung-pelindung perjalanan tadi, sangat kaya, bahkan 200 castle kerajaan mereka. Ini mereka kesatria tapi tinggal di castle yang sangat banyak hartanya tadi. Suatu hari di Perancis, kerajaan Perancis saya lupa 13 atau 12 ya, Louis ke berapa, itu Paulus. Nah, sekali lagi, Templar ini mungkin bisa dikatakan dikhianati oleh pausnya dia. Paus melihat bahwa hartanya Templar ini boleh diambil lagi sama Vatikan atau sama Paus, di mana dia minta dukungan dari raja. Sekali lagi, sementara Raja Perancis juga memerlukan harta yang banyak,
dan sangat iri dengan kesuksesannya kaum Templar ini, dan mereka membuat mereka membuat plot, membuat strategi, membuat skenario akan menyerang atau menangkap atau membunuh para kesatria Templar ini. Dan peristiwa itu terjadi adalah pada tanggal 13 hari Jumat Oktober 1307. 40% Templar mati, habis semua mereka. To our surprise, alias yang mengejutkan adalah tidak ada satu sen pun atau tercecer atau emas atau barang-barang berharga yang mereka bisa ambil dari castle-castle atau istana-istana para Templar tersebut, dan ini sangat mengejutkan. Ternyata mereka berhasil menghilangkan atau membawa lari ataupun bagaimana, dan benda itu nilainya luar biasa besar. Oke, kita lompat ceritanya. Cerita Templar selesai, Templar tahu-tahu tidak ada di permukaan. Dan di abad itu adalah abad 14 ya, 13 sekian. Di abad 15 ada yang menarik. Teman-teman boleh cek. Semua penemuan-penemuan besar itu ada ongkosnya. Galileo Galilei, Copernicus, Gutenberg menciptakan mesin printing. Saya lupa apa yang tercipta, mungkin Newton dengan Principia of Mathematicanya gitu ya. Pada saat 14 sekian dan 15 sekian, mendadak Eropa menjadi dunia baru, pinter semua dan teknologi maju dengan cepat. Padahal teknologi dan kemajuan teknologi dan peradaban itu memerlukan biaya mahal. Nah, maka sejarawan sekali lagi menduga bahwa harta-harta Templar tadi yang di permukaan jadi shadow, menjadi pembiaya semua penemuan-penemuan teknologi. Kemudian seperti bank pertama kali diciptakan di Italia, printing money pertama kali diciptakan di beberapa negara Eropa, masih belum berupa negara Eropa tapi kerajaan. Bahkan bank tertua di dunia di Italia sampai saat ini udah 500 tahun pun masih hidup, masih ada, masih jalan. Yang kita mau mengingatkan adalah menduga bahwa tadinya Templar dengan kekayaan di permukaan, mereka main shadow. Oke, kita lanjutkan shadow ini ya. Dan shadow ini mulai banyak, makanya saya pernah menceritakan tentang the winners get all. Jadi mereka mengontrol vena, mereka mengontrol bukan uangnya tapi jalur distribusi keuangan tersebut yang mereka kontrol. Nah, kita tahu di abad 20, 1910 ya, kita lompat lagi. 1910, waktu itu mata uang dunianya ada dua yang besar, yaitu pound sterling dan Swiss franc. Harus diingat, dan nomor satu tetap pound sterling. Pound sterling menguasai 80% transaksi di dunia di awal-awal abad 20, tentunya abad 19 dia lebih berkuasa. Jadi teman-teman harus mengingat, bukan dolar atau belum dolar. Nah, di 1910 ada sebuah rapat yang sangat fenomenal. Jadi kalau di 1989 kita lompat sebentar ke Tiongkok, China. Di situ ada the secret meeting that changed China tahun 89. Nah, tahun 1910 ini ada the secret meeting that changed dolar gitu ya. Jadi ada sebuah meeting besar di Jacqueline Island. Jadi teman-teman boleh cek Jacqueline Island 1910 gitu ya. Apa yang terjadi? Jacqueline Island 1910. Nah, di situ akan Anda lihat bahwa ada rapat yang luar biasa antara Partai Republik seperti sekarang ini lagi rapat dengan Partai Demokrat yang diinisiasi oleh keluarga Rothschild. Sekali lagi ya, kita akan masuk sebuah nama nih, keluarga Rothschild. Oke. Kemudian apa inisiasinya? Inisiasinya adalah meminta currency dunia adalah dolar gitu ya. Nah, sementara pada saat itu Demokrat sangat cenderung miring ke Inggris atau ke Britania, dan mereka sangat tidak setuju dengan mata uang menggunakan dolar. Mereka walaupun dolar adalah dolar Amerika, tapi mereka merasa nggak akan bisa dolar mengontrol 80% transaksi dunia. Sama seperti apa yang dilakukan yuan pada saat ini dengan 1,7% dari nilai transaksi dunia. Kita tahu 70-80% adalah menggunakan dolar. Toto yuan menyatakan dirinya akan
challenge Amerika. Jadi sama persis seperti apa yang dimaui Rothschild, yaitu walaupun pound sterling dan Swiss franc juga dikuasai Rothschild, tapi dia ke depan melihat bahwa dollar is the future, dollar is the sunrise. Nah, kemudian ditolak, tinggal ditolak oleh Partai Demokrat karena waktu itu Partai Demokrat lebih dominan. Dan oke, Anda boleh cek di Wikipedia sekarang. Separuh dari Partai Demokrat, kongresmen dari Partai Demokrat dan senator dari Partai Demokrat itu ada di kapal Titanic. Dan kita tahu kapal Titanic siapa yang membiayai, dan kemungkinan besar kapal itu ditenggelamkan. Dan kita semua tahu begitu rapat kembali untuk menyatakan dolar adalah akan menjadi world currency, Partai Demokrat hanya separuh dan Kongres menandatangani semua, akhirnya the winner is Rothschild, gitu ya. Nah, Anda kalau saya ngomongnya ngawur, Anda cek di Wikipedia. Dan kalau di Wikipedia di situ ada Jacqueline Island, ada 1910, ada Rothschild yang membiayai Titanic, ada separuh Partai Demokrat anggotanya mati di kapal Titanic, semua ada di Wikipedia. Bukan ngarang saya ini. Saya cuma teman-teman yang muda-muda yang belum ingat, ya saya ingatkan aja. Ini pelajaran-pelajaran dasar. Mungkin saya ada miss waktu atau miss jumlah, tapi kita semua get the point lah maksudnya. Oke, di tahun 45 di mana Amerika sudah menjadi pemenang perang dengan Eropa dan Amerika control the world. Jadi ingat bahwa di tahun 45 itu terjadi sebuah keputusan adalah world currency adalah dolar, di mana delegasi Prancis tidak setuju, tapi 2 minggu kemudian delegasi Prancis menandatangani persetujuan tersebut, sehingga setelah persetujuan tersebut putus ya. Oke. Kemudian Perang Dunia Kedua berakhir dengan setelah tersebut dan dunia menjadi baru dengan tatanan dunia baru. Oke. Saya mau melompat lagi bahwa itu adalah cerita sejarah mundur dari zaman Templar sampai 1945, kemudian selama 70 tahun, ya sampai sekarang 75 tahun, Amerika control the world, Amerika control the currencies, Amerika kontrol semuanya. Ingat, saya mau menceritakan bukan Amerika yang kontrol the world mengenai sistem pembayaran. Amerika memang memiliki dolar sebagai world currency, tetapi kita mau mengingatkan bahwa sistem pembayaran, payment system, payout system, transaksi dikuasai oleh globalis. Saya mau kasih contoh, dan berkali-kali cerita ini saya udah kasih contoh kepada teman-teman semua. Kalau saya punya uang, saya mau transfer $1.000 ke rekening Anda, sahabat semua, kita datang ke Bank Mandiri, saya ngisi formulir nama Anda, kemudian saya kasih $1.000 ke bank tersebut. Yang terjadi adalah bank tersebut clerk reconcile namanya, kasir tersebut akan memberikan notifikasi ke New York. Kemudian New York akan memberikan notifikasi ke kota kecil namanya Basel di Switzerland. Basel, B-A-S-E-L, Basel. Nah, Basel menyatakan good atau notifikasinya oke. Kemudian New York mendapatkan go ahead sign, kemudian New York memberikan Bank Mandiri bilang oke. Pada saat itu masuklah $1.000 tadi, dipotong fee. Fee Mandiri dapat, fee New York dapat, dan Basel dapat. Jadi saya mengingatkan bahwa Basel dimiliki oleh sebuah keluarga. Dan selama kita menggunakan dolar sebagai currency, sistem menggunakan sistem dia dapat benefit. Jadi itulah disebut the winner take all, dan mereka sudah menguasai ini selama ratusan tahun. Jadi ke depan bagaimana? Nah, ini yang saya mau menceritakan, apa visi 2030 ke depan disandingkan dengan teori konspirasi. Mudah-mudahan teman-teman jadi mendapatkan visi besarnya dulu. Sekali lagi, Anda boleh bilang ini halunya Bosman, Anda boleh ini bilang pendukung teori konspirasi, tapi saya cukup konsisten dengan 450 video yang kita buat, cukup konsisten. Jadi kalau ada orang nanya, gila ya, dia ngayal tiap hari selama 450 hari dan rencananya masih ada 550 hari ke depan. Saya bilang ya memang timnya ada 7 orang dokter yang membuat ini semua. Jadi bukan seorang bosman ilmunya bodoh gitu, geblek begitu orangnya gitu kan. Nggak ada pinter-pinternya. Cuman dikasih tahu, dikasih pinter, ya udah kita menjadi corongnya teman-teman gitu ya. Oke. Saya akan menceritakan apa yang bulan Maret lalu sebenarnya saya sudah ungkapkan, bahwa satu, apa itu visi 2030 dari kacamata globalis. Sekali lagi ya, dari kacamata globalis.
Apa sih yang globalis mau? Gitu ya. Globalis ini musuhnya adalah nasionalis. Jadi dia anti orang-orang yang nasionalis dan patriotis. Gitu, dia anti. Jadi saat ini yang paling on tohot, yang paling borok-kokok adalah si Trump itu. Dia nasionalis, patriotis. Globalis nggak suka. Gitu ya. Siapa lagi globalis? Globalis adalah yang mengatur tatanan dunia baru, bukan country. Ini saya harus puter-puter teman-teman atau sahabat semua biar paham. Oke, kita lanjut. Apa visi 2030 untuk globalis? Visinya dia ingin mengontrol currency. Oke, ini kalimatnya saya vulgarkan. Ada 20 step, 20 langkah yang akan dia lakukan dari sekarang sampai 2 tahun ke depan. Dari sekarang itu adalah sekarang ini nanti kita bahas ya. Jadi begini. Langkah 1, saya tulis ya, langkah 1. Langkah pertama adalah mengendalikan media mainstream di 194 negara. Saya ulangi lagi. Globalis mengontrol media mainstream, media utama di 194 negara. Gitu ya, Amerika, Indonesia, Tiongkok, nggak peduli dia. Pokoknya kontrol 194 negara, kontrol. Entah kontrol direct, indirect, payment, atau ada orang di dalam, terserah ya. Berapa lama melakukannya? We never know. Bisa 10 tahun, bisa 5 tahun, yang jelas mereka sudah mengontrol saat ini. Kemudian, nomor 2, melepas virus yang sedikit deadly, atau melepas virus yang lebih mematikan sedikit dibandingkan influenza atau flu. Gitu ya, langkah kedua. Langkah ketiga, semua media yang di tangan dia dibuat berita-berita bahwa COVID menakutkan, mematikan. Anda lihat video di Cina ada orang mati berdiri, di Italia ada gini, sahabat semua, itu by design, itu propaganda. Ya, nomor 3, create fear, menciptakan ketakutan. Keempat, menyarankan total lockdown. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dia ingin memukul ekonomi hingga separuh dari transaksi di dunia saat itu, gitu ya. Kemudian dia ingin 50% populasi dari tenaga kerja menjadi unemployed, tidak bekerja. Oke? Dan ini dipukul bergantian dengan total lockdown di beberapa negara, gitu ya. Nomor 5, dia menyebarkan PCR yang sangat sensitif. Ini harus diingat lagi nih ya. Menyebarkan PCR yang sangat sensitif. Dengan kesensitifan yang sangat sensitif tersebut, sehingga di mana-mana COVID ini menyebar seakan-akan sangat cepat. Gitu ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Dan ini terus dipukul sampai November kemarin, yaitu karena tujuannya adalah political tool untuk memukul Trump. Jadi Trump menang atau Trump kalah, tugas COVID dalam political tool sudah selesai. Tapi tugas COVID sebagai pandemic, sebagai economic tool, sebagai biological tool, pandemic tool masih belum selesai. Sekali lagi, political tool sudah selesai. Nah, karena political tool sudah selesai, maka tugas COVID sudah berbeda nih ya, sekali lagi. Dan apa ini yang harus diingat? Maka tadi nomor 4 apa ya? Nomor 1, 2, 3. Ini saya skip ya. Oke. Setelah banyak lockdown, banyak pengangguran segala macam. Nah, ini yang paling penting. Akan diterbitkan placebo vaksin. Ini kurang ajar nih. Placebo vaksin ini tingkat penyembuhannya mungkin hanya setengah orang yang punya antibodi. Jadi gini, orang yang punya kena COVID katakanlah dia OTG tanpa gejala, kemudian dia sembuh, tubuhnya sudah ada antibodi. Tapi mereka yang kena lebih severe, lebih parah, misalnya sampai dirawat, sampai perlu plasma atau sampai memerlukan itu, sembuh, maka antibodi dia lebih tinggi daripada yang OTG tadi. Nah, vaksin yang nanti yang kita sebut placebo vaksin ini bahkan tidak sampai setengah dari orang yang punya antibodi itu. Jadi rendah sekali, gitu ya, rendah sekali. Kita sampai tahap ini nih yang saya mau bicarakan. Lalu nanti, sekali lagi, ini belum terjadi. Ada 20, ini nomor 8. Saya ada beberapa yang saya skip sengaja ya, biar teman-teman terus
intens dengan saya, intens dengan teman-teman di sosial media. Jadi ini nomor 8. Nomor 9, nomor 8 itu apa tadi? Diterbitkan vaksin placebo. Ingat kenapa vaksin placebo? 40 tahun AIDS itu beredar di dunia, belum ada vaksinnya. Ya, sekarang kita mau nanya kenapa nih 1 tahun mendadak ada vaksinnya gitu ya. Oke, kita sekedar skip, hanya pertanyaan kritis aja. Nanti setelah vaksin placebo ini diterbitkan, ini sekali lagi saya baca dari data apa yang dimaukan oleh para globalis. Yang nggak percaya teori konspirasi, anggap ini dongeng gitu aja ya. Setelah ini akan disebar PCR yang low sensitivity. Jadi ingat ya, tadi disebar PCR yang high sensitif, sangat sensitif. Jadi semua orang akan jadi kena. Ini sekarang dibalik. Dia akan memberikan yang low sensitivity sehingga seakan-akan vaksinnya efektif. Ini sadis yang ngomongnya ya. Saya minta maaf nih. Jadi dengan ada PCR yang nanti disebar adalah low sensitivity, kesannya vaksin efektif. Oke. Ini apa efeknya? Efeknya manusia di seluruh dunia merasa vaksin, merasa sekali lagi, dan COVID terkalahkan. Di sini berita akan terus turun hilang. Tapi sekali lagi saya mau ngene, nanging gitu kalau Jawanya. Tapi COVID masih ada, dan COVID masih satu level deadly atau mematikan daripada flu gitu ya. Jadi nanti Anda bisa bayangkan, kok kayaknya udah sembuh tapi bos ini mendadak 4 hari isolasi mandiri, 21 hari isolasi mandiri. Terus bergilir. Jadi tahun 2021 apa yang terjadi? Jangan harap Anda akan merasa bahwa ini udah take off. Anda di trap. Anda emang sengaja mau dikenain oleh kaum globalis itu supaya terpapar lebih dari 60% penduduk dunia. Itu targetnya. Dengan terpapar itu dengan tingkat kematian 3-4%, hilang berapa puluh ribu atau ratus ribu manusia. Itu tujuan mereka, gitu ya. Dan sekali lagi ini teori konspirasi, Anda boleh nggak percaya, wes sakarepmu, bosman kok gitu, nggak sakit hati kita. Nah lanjut ya. Nah setelah tadi PCR tadi di low sensitivity, orang lupa, orang keluar lagi, tapi waduh yang sakit, yang terpapar, yang kesana kemari makin lebih cepat. Itu maunya mereka, dan ekonomi makin berantakan karena kita makin kikuk kok ini lockdown apa enggak, PSBB apa enggak, makin kusut. Dunia ke depan itu makin kusut gitu. Nah, lalu siap apa yang mereka luncurkan? Mereka akan meluncurkan digital currency, ini yang sebenarnya mereka mau. Gitu. Karena itu di tahun 2030 bukan 194 currency di dunia ini. Mungkin tinggal 100-an. Karena negara Afrika jadi satu currency, mungkin ASEAN jadi satu currency gitu ya, kayak euro gitu ya, jadi satu currency. Amerika Latin satu currency, jadi beberapa negara akan membuat gitu beberapa currency. Dan currency sekali lagi diduga di 2030 sampai 2045 digital currency-nya si globalis cabal ini atau kelompok society ini, secret society ini akan menguasai 60% transaksi dunia. Semua menggunakan digital. Dan dengan chaosnya ini, mata uang dunia akan mulai nggak ada nilainya, maka mata uang digital ini akan mulai berkuasa. Jadi mata uangnya, jadi dulu mereka mengontrol adalah venanya atau nadinya. Uangnya tetap dari negara-negara seperti Amerika, China, dan nanti mereka ini ngontrol payment sistemnya, ngontrol uangnya, dan benar-benar fisiknya mereka kontrol. Itu cita-cita mereka. Jadi ingat, lihat kesamaan dari 1307 sampai sebelumnya, dari pilgrim atau peziarah-peziarah tadi, peziarah yang dari timur dari Eropa segala macam, mereka sama kontrol transaksi sampai saat ini. Jadi ke depan digital currency-nya akan dipakai adalah digital currency milik globalis cabal. Karena itu 2 tahun yang lalu dites dengan Libra, ternyata Libra disemprit oleh nasionalis. Ini sekali lagi diingat. Kemudian sekarang mereka mulai akan tahun depan, 2 tahun lagi, atau mungkin menurut saya mungkin tahun depan mulai diluncurkan. Itu adalah awal-awal. Nah, infrastruktur payment system seperti Alipay, WeChat Pay itu sudah di tangan mereka semua. Mungkin sebentar lagi GoPay, Dinaran disikat semua.
Jadi sahabat semua mengerti bahwa saya sudah mengantisipasi ini dengan bangun dinaran, tapi kalau saya melawan, kalau nanti Toto Globalis bilang gue beli saham lu, agak mikir juga nih gue, gitu ya. Tapi saya bisa selamat kalau teman-teman berhendak join, gabung, kita melawan Globalis. Gimana kalau dinaran going public, Anda memiliki dinaran dan kita nggak memerlukan uang atau memerlukan jaringan dari mereka, kita buat tandingannya gitu ya. Terus apa yang nanti transaksi dijalanin, pakai emasnya Indonesia aja gitu ya. Ini cuma CCM, cita-cita mulia, ini semua pengandaian-pengandaian saja. Saya sekedar mengingatkan bahwa 2030 Globalis memang merencanakan akan menggunakan digital currency untuk menggantikan dolar. Sekali lagi, jadi ingat ya, 1910 mata uangnya masih pound sterling yang menguasai 70% transaksi dunia, mereka akan menggunakan dolar dan 35 tahun kemudian mereka sukses. Dan apa yang mereka lakukan sekarang, 2019 pertama kali diluncurkan COVID, kan itu namanya COVID-19, 1 tahun kemudian tugas COVID supaya political tool selesai, ini sekedar saya sarikan. Kemudian selama 10 tahun ke depan mereka akan membuat digital, akan meluncurkan digital currency system di mana mereka akan menguasai dunia mungkin 2045. Dan sekali lagi teman-teman, saya sangat menyarankan untuk Anda mengenal dunia digital, karena di 2030 ada penguasanya adalah semua digital. Kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan besar akan berbeda aturan mainnya. Nah, singkat cerita teman-teman, saya memiliki video 24 video berjudul Visi 2030. Seluruh yang dilakukan oleh Globalis cabal tadi, saya sudah punya antisipasinya, gitu ya. Ini bukan bullshitter nih, saya punya antisipasinya. Jadi counternya sudah punya. Kita adalah nasionalis patriotis. Kita menggunakan kekuatan tanah air kita untuk mengelawan Globalis. Ingat, Globalis musuhnya adalah nasionalis. Jadi ciri-ciri Globalis ada global supply chain dan sebagainya. Nah, dengan ada yang mereka lakukan sekarang, kita kasih solusinya 24 video, ada video narasi namanya Visi 2030. Jadi, kenapa saya buat Visi 2030 tersebut? Untuk mengantisipasi visi yang dibuat oleh para globalis. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun Anda berada, Bosman ujung-ujungnya jualan. Memang Bosman jualan, gimana sih? Jokowi aja jualan kok, jualan virus, jualan vaksin, jualan citra dirinya gitu ya. Dan sekali lagi saya mengingatkan teman-teman dimanapun, saya mohon maaf, kita potong dulu ya, karena itu baru nomor berapa tadi? 7, dimana saya ulangi, dimana mereka akan memberikan placebo vaksin, kemudian nanti ada PCR yang tidak sensitif, kesannya vaksinnya efektif. Kemudian akan diluncurkan digital currency. Itu nomor 10. 10 lagi apa, Bosman? Nah, teman-teman, itu tetap menjadi rahasia saya. Saya ada 2. Anda nonton video tadi, Anda pasti akan dapat jawabannya. Tapi video yang 10 langkah tadi saya buka karena saya udah tahu. Bahkan di bulan Maret sebenarnya kalau Anda saya udah ngomong tuh yang 20 step itu. Sahabat, sekali lagi dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bisa bergabung dengan Bosman.